Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV9 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Haikal, tentunya di acara yang spesial yaitu Speak Up TV9 Lombok. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari instansi pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Siapa dia dan apa yang akan kita bahas? Langsung saja kita akan berkenalan dengan Ibu Bayi Yeni Satriani Ekawati. Udah panjang banget Bu namanya Bu. Iya. Ibu Bayi Yeni Satriani Ekawati Esos. Iya. Nah, saya manggil Ibu siapa nih? Ibu Yeni biasa dipanggil. Yeni. Oke. Kita akan ngobrol dengan Ibu Yeni, yaitu selaku Kasat Pol PP atau Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. Tadi saya sempat kaget teman-teman. Ternyata bukan Bapak Kasat, tapi Ibu Kasat. Ya, biasanya kalau saya beberapa kali ketemu Kasat Pol PP laki-laki ini Bu. Bukan masalah gender loh ya, tapi saya kagum. Wow, seorang ibu-ibu gitu menjadi Kasat Pol PP yang kita tahu ini harus butuh ketegasan, tapi juga mengayomi. Nah, kenapa Bu? Tugas. Kembali lagi. Ya, namanya kita sebagai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya sangat bersyukur karena saya juga diberi kesempatan, diberikan jabatan sebagai Kasat Pol PP. Yang memang kebanyakan, tapi tidak semua calon. Untuk di seluruh Indonesia ada Kasat Pol PP. Karena Pol PP perempuan juga sekarang banyak Bu ya? Iya. Enggak, kalau dulu kan dominan laki tidak semua. Sekarang. Ya, kalau saya lihat beberapa kali juga banyak tuh teman-teman kita yang dari wanita yang perempuan juga ikut menjadi Pol PP luar. Kebetulan di Lombok Barat juga ada. Banyak saya ada 18 anggota. Bu, kita kan tadi mau bahas mengenai ada sesuatu isu yang mungkin tentang regulasi ya, tentang regulasi usaha-usaha, terutama kayak usaha kafe, dalam tanda kutip kafe ini yang menyediakan mungkin minuman beralkohol. Tapi sebelum itu saya pengen tanya tentang Ibu dulu, boleh nggak? Boleh ya, saya kepo tadi. Tadinya saya mau langsung aja ke poin ya. Ya pas yang datang adalah seorang Ibu Kasat, saya pengen nanya dulu deh, Bu. Boleh. Berapa personil di bawah Ibu? Kalau anggota saya 150. Ya, 150. Yang dari 150 itu ada yang ASN dan ada juga yang non ASN. 150 anggota. Wow. Yang dari 150 itu yang 67 non ASN. Yang 93 itu yang ASN. Itu berarti 150 dan dominan. Kalau tadi kita lihat Ibu bilangnya 18 orang perempuan. Berarti sisanya laki-laki Bu? Semua. Terus mereka nggak ngerasa gimana gitu di? Tidak. Mereka biasa kalau memang yang kami sebutannya Prajawati. Prajawati. Oke. Kalau yang Prajawati dibutuhkan pada saat pengamanan, ya dia turun juga. Dan sudah terbiasa untuk melakukan, apalagi kalau sudah ada di lapangan, paling tidak kalau sudah Prajawati yang turun, satu mensupport juga yang lain dan juga membantu juga. Dan juga karena kalau saya lihat kalau di TV gitu ya, kalau misalnya ada misalnya penertiban pasar atau apa kan banyak ibu-ibu juga tuh. Nah, pas yang turun adalah yang perempuan juga kan lebih enak nyambung jadinya, komunikasinya dengan masyarakat. Heart to heart-nya nyampe lah. Betul. Nah, tapi kalau personil ibu yang laki nih, lihat pemimpinnya seorang ibu-ibu gimana? Ya, karena melihat yang katanya orang, saya ini masuklah dalam kriteria yang tegasnya. Saya harus, karena bukan saya buat-buat, memang style saya. Seperti itu. Kadang saya kepingin juga lemah lembut tapi nggak cocok ya Bu, nggak cocok ya Bu Yeni ya, nggak cocok ya Bu Yeni. Itu dia, saya coba
Mana yang perlu kita pada saat saya tegas ya harus saya tegas. Karena dalam pekerjaan ini ketegasan yang paling utama. Tetapi kalau sudah kita mulai bisa dikendalikan, karena 150 personel loh, ya. saya harus mengikuti keinginan. Ya, Rambut boleh hitam loh, tetapi keinginan, pemikiran kan itu yang susah, dan yang saya harus bagaimana caranya meminit supaya menjadi satu. Dan selalu saya mencoba untuk mengkomunikasikan dan manajemen terbuka. Apapun kita putuskan bersama, kita diskusikan, itu menjadi keputusan kita bersama dan harus kita sama-sama laksanakan. Berarti kalau kayak wakil ibu laki, sekretaris ya. Sekretaris. Ya. Itu laki. Ya. Terus Kabit ada laki. Ya, ada kasih satu saja kasih perempuan. Oh, Ya. ada partnernya lah ya. Ada partner. Tadinya juga pernah ada kabit cewek, perempuan juga. Pindah. Cuman karena ya namanya kita di struktural di pemerintah daerah, siap di mana saja untuk sebelumnya ibu di mana? Saya sebelumnya pernah jadi camat. Camat di Narmada. Gerung pernah. Oh, di Gerung pernah. Di Narmada juga. pernah. Yang kemarin terakhir di Narmada baru ke Pol PP. Oke, berarti kemarin ini camat kita juga nih berarti. Betul. Karena kita maksudnya Narmada kan. Narmada. Iya. Jadi nggak kangen Bu sama Narmada? Kalau mau bilang kangen, ya setiap ada kegiatan masyarakat atau kepala dusun, kepala desa, kalau pas ada mengundang saya, insya Allah saya akan datang. Oke. Itu. Tinggal di mana tapi ibu? Saya tinggalnya memang di Mataram. Oh, di Mataram. Bolak-balik sih. Bolak-balik, ya. siap. Berarti itu tadi sekilas tentang seorang pemimpin perempuan dari salah satu instansi yang notabene harus ditegas di situ ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat memang cocok Bu ya, ini emang tegas. Saya belum apa-apa kayak mau kegerebek aja rasanya. Bu Yeni, oke. Tadi kita udah sedikit perkenalan di depan. Nah, ini kemarin nih saya dapat info dari wartawan kita juga di lapangan, ada penertiban beberapa kafe-kafe di wilayah Suranadi, di Lingsar juga ya Bu ya. Itu namun ini mohon maaf ya, jangan beranggapan kafe seluruh kafe gitu, bukan. Tapi kafe yang dalam tanda kutip satu menyediakan alkohol, kan ada juga karaoke dengan partner songnya kayak gitu, atau juga mungkin dicurigai mungkin ada perjudian yang terjadi di sana, mungkin gitu Bu ya. Nah ini kemarin berapa kafe Bu yang ditutup waktu proses penertiban itu? Yang kebetulan yang di Kecamatan Narmada di Desa Suranadi itu sudah terdata 34 kafe yang ada di sana. 34 kafe. 34 kafe yang ada di sana, yang memang di sana itu tata ruangnya tidak boleh untuk kafe. Oke, berarti alasannya ditutup satu. Iya, karena tata ruang memang tidak boleh. Yang diizinkan itu di Batu Layar, di Senggigi. Nah, memang di sana khusus sudah disiapkan tempat oleh pemerintah daerah. Kalau memang ingin berusaha silakan. Ada di buat usaha, bukan di Suranadi. Di sana dengan adanya sudah tata ruang sudah tidak boleh. Di sana juga untuk tata bangunan. Iya, kan dia membangun itu juga tidak ada izin. Tidak ada izin bangunannya. Untuk tapi izin usahanya? Izin usahanya juga tidak ada. Berarti sempurnalah keilegalannya gitu. Itulah. Nah, pertanyaan saya Bu, kalau di Suranadi itu sebenarnya dia secara aturan tata ruang itu fungsinya untuk apa? Itu desa wisata. Dan bisa dia pergunakan menjadi desa wisata religi. Kan di sana banyak desa wisata religi. Ya memang terkenal ya Suranadi, tempat sembahyangan teman-teman kita dari agama Bali, Hindu, malah dari Bali banyak yang datang ke sini. Banyak pura-pura yang tua besar, juga di sana, pura besar yang tua yang memang disucikan oleh mereka. Dan juga tempat wisata kuliner juga. Itu kan penunjang juga dia di sana. Iya. Oh berarti memang tata ruangnya sebenarnya Suranadi adalah
zona wisata. Wisata di sana. Tapi kafe ini sebenarnya kalau mungkin dia berizin dan dalam tanda kutip kafenya adalah untuk penunjang wisata dengan mungkin makanan lokal segala macam. Sebenarnya itu tidak itu ada bisa aja iya. ya. Nah, tapi kalau untuk sejenis kafe yang beredar di sana itu harusnya ada di Batu Layar. Iya. Kalau itu kan apalagi itu kan yang beredar. Kalau untuk minol juga banyak minuman beralkohol juga di sana. Sebenarnya yang boleh itu kan juga ada perdanya. Kategorinya. Ya. Perdanya itu memang dibolehkan hanya 25 liter 25 untuk liter upacara. dalam. Kan di sana biasanya kan ada untuk upacara. Ya. Upacara. Tapi kalau mereka menyediakan nih berapa? Untuk lebih dari itu, dan itu sebenarnya harus ada izinnya, dan kebetulan juga terkait dengan Perda Minol ini juga sedang dibahas, sedang di apa namanya akan ada di revisi lah gitu. Karena memang kalau melihat dari izin Minol itu sangat menurut yang ingin menginvestasikan di apa namanya di minuman beralkohol itu sangat tinggi menurut mereka. Nah, yang itu termasuk juga yang di Senggigi. Nah, ini sekarang akan direvisi untuk apa namanya supaya PAD juga masuk. Pengusaha juga dia bisa senang, bisa membayar. Nah, sedangkan untuk izin itu pun dia juga tidak ada. Itu termasuk juga. Termasuk juga tidak ada izin. Nah, 34 kafe yang sudah ditutup saat ini. Ini berarti udah tutup, Bu ya? Iya. Sudah tutup. Itu memang ke-34-nya itu sama. Tidak ada izin. Semuanya sama semua, tidak ada izin. Izin untuk tata ruang saja sudah jelas, apalagi izin tidak izin ada usaha, sama izin minol ya. Karena kan itu berbeda izinnya, Bu ya. Beda-beda. Izin usaha sendiri, izin minol sendiri. Terus kalau ada kayak karaoke kan itu kalau nggak salah itu izin keramaian juga masuknya, Bu ya. Itu juga nggak ada. Tidak ada. Nah, dan juga setahu saya minol itu juga ada kategorinya kan, Bu? Kategori A, kategori B gitu. Ya. Nah, itu kan beda-beda lagi izinnya tuh. Nah, itu nggak ada. Itu sedangkan mereka sudah dari sisi tata ruang saja sudah tidak ada. Kalau memang dibolehkan mulai dia bertahap. Dia untuk bangunannya. Nah, setelah dia bangunannya dia mau usaha apa? Kan ada lagi tahapannya. Mau usaha ini, kan semua ada. Tapi itu kan tidak ada sama sekali. Yang selama ini memang tidak pernah diambil untuk PAD, tidak ada di sana. Berarti bayar pajak retribusi daerah. Iya, itu kan mereka berjualan itu kan untuk mereka sendiri. Apakah ada kontribusi untuk pemerintah daerah? Nah, saya kemarin kan sempat baca-baca juga nih, Bu. Setelah dapat temanya begini, saya baca-baca. Terus saya temuin juga ada beberapa masyarakat yang protes. Karena mungkin lahan untuk mereka mencari nafkah hilang. Betul. Sangat. Terus waktu itu ditanya, tapi kenapa nggak urus izin? Dia ada yang jawab, kita udah urus izin. Dia bilang nih, kata media sosial loh, Bu ya. Dia udah urus izin, tapi dari pemerintah nggak ada jawaban. Diterimakah atau tidak diterimakah? Ditolak atau diterima itu nggak ada. Itu sebenarnya bagaimana, Bu? Ya sebenarnya karena sudah tata ruang udah salah ya. Gitu. Jadi lu mau ngurus kayak gimana juga udah ngapain gue jawab gitu ya. Udah jelas-jelas kita udah info. Ini tata ruangnya ini yang tidak untuk usaha itu. Sudah sangat jelas. Kalau mau silakan monggo. Mungkin kalau mau bikin hotel, homestay masih masuk karena kan penunjang daerah wisata. Itu boleh. Tapi kalau sudah untuk kafe karaoke kan sudah diarahkan tata ruangnya itu ada di Senggigi Batu Layar. Memang itu penting ya, Bu ya, karena kota yang rapi itu juga kan harus ada penataan. Harus ada penataan. Nanti berantakan sana sini pemerintah lagi disalahin. Tetap kembali lagi seperti ini itu. Pemerintahnya kok nggak semerawut sana sini gitu. Betul, itulah yang terjadi. Itu sebenarnya kenapa akhirnya mereka tidak dapat jawaban atau izinnya tidak keluar. Karena sebenarnya bukan masalah pemerintah tidak menjawab, tapi memang udah karuan tata ruangnya. Betul. Dan ketika mereka mau bikin usaha kan seharusnya kita saya juga pengusaha gitu maksudnya. Ya kita juga ada mikir, ini lokasinya cocok nggak?
masuk nggak peruntukannya peruntukannya bener untuk nggak? tata ruang. Selalu seperti itu kita. Jangan nanti saya buat pabrik di tengah Sudah, kota kan nggak ternyata, mungkin kan gitu. betul. Kan Itulah. limbahnya bagaimana dan segala macam. Oke. Jadi sebenarnya udah dari awal aturan pertama nih yang paling simpel adalah tata ruang sudah salah. Sudah